Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan Agustus 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Juga jangan diambil hati ya, saya ulang lagi, karena pesan dan energi yang disampaikan lewat bacaan ini bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi punya atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, pasangan, atau situasi kondisi keuangan yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu selama sebulan ini ya. Ada Ten of Wands, Eight of Pentacles, Magician, Nine of Wands, Justice, Hermit, Two of Wands, Nine of Pentacles, Star, King of Wands, dan yang terakhir ada Seven of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu, Knight of Wands, dan juga Four of Cups. Di bulan ini akan banyak sekali pekerjaan yang harus kamu tuntaskan, dan sepertinya pekerjaan ini nggak bisa kamu selesaikan sendiri. Kamu butuh bantuan dari orang terdekat kamu. Sebaiknya lah kamu meminta bantuan itu ya. Kalau kamu diam aja, orang nggak akan tahu kalau kamu butuh bantuan. Nah, untuk Ten of Wands ini juga bisa tanggungan, tanggung jawab, cicilan, kreditan. Ada beberapa di antara kamu yang ngecicil mobil, rumah. Ini berhubungan dengan instansi atau leasing ya. Jadi ada kekhawatiran yang sangat besar. Gimana ya, aku bisa nggak melunasi cicilanku ini hingga tuntas? Kalau nggak tuntas nanti di tengah jalan malu rasanya. Aku harus giat bekerja, dan kamu adalah sosok yang sangat giat banget di dalam bekerja ya, banting tulang. Ada bahkan yang kadang sampai larut malam masih tetap kerja. Ada beberapa di antara kamu kadang nggak teratur jadinya makan, minum, kadang lupa ini makannya ya kan. Sudah waktunya makan tapi terus kerja gara-gara mikirin income tadi. Ada semacam target yang ingin kamu gapai. Target itu harus melewati dari pengeluaran tiap bulannya, terkhusus untuk kamu yang memiliki cicilan ya. Otomatis tanggungan akan semakin lebih besar daripada sebelum-sebelumnya ketika kamu belum memiliki cicilan. Dan di sini saya lihat kamu adalah sosok yang selalu mengupgrade diri sendiri, evaluatif dia. Kamu suka berkaca pada diri kamu sendiri, pada perjalanan kamu, apa sebaiknya dari diri kamu atau usaha yang sedang kamu geluti yang harus ditingkatkan, diperbaiki, sehingga income kamu akan bertambah besar tiap bulannya. Sosok yang sangat objektif juga di dalam memilah-milah segala sesuatu. Open minded. Saya ngerasa kamu adalah sosok yang open minded. Kalau misalnya ada orang yang memberikan kamu saran dan kamu rasa itu masuk akal, kamu akan terima itu. Bukan orang yang tertutup ya. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang bakalan maju. Cuman nggak tahu kenapa di sini kamu dilema. Ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa bimbang. Mungkin adalah kekurang yakinan tadi ya, antara aku mampu nggak ya melewati beban yang sangat berat ini. Ini ibarat cobaan. Atau mampu nggak aku menuntaskan semua cicilanku. Kalau saja semua cicilanku ini udah selesai, udah pasti bakalan lega rasanya. Dilema ini juga bisa antara pilihan pekerjaan ya. Kamu dilema memilih pekerjaan satu, atau B, memilih untuk stay di pekerjaan kamu yang sekarang atau pindah. Ada semacam sesuatu hal yang mengikat kamu di mana kamu nggak bisa bebas bergerak. Rasa-rasanya pengen cepet selesai cicilan tadi supaya bisa ini hangout, jalan-jalan. Ada beberapa di antara kamu yang udah pengen jalan-jalan ke luar negeri, yang pengen beli barang-barang tertentu untuk menyenangkan hati. Tapi untuk sementara ini belum bisa sebebas itu, karena ada tanggung jawab, kebutuhan yang mengikat kamu. Kalau kita kan memiliki cicilan, itu semacam kontrak ya, kita udah terikat sampai tuntas. Nah, ibarat seperti itu atau ikatan yang ada di sini ya. Ada Nine of Pentacles. Situasi ini mungkin yang membuat kamu kurang puas, tapi overall dari segi finansial saya nggak ngelihat di sini kamu bukannya pribadi yang susah-susah amat secara finansial. Tiap bulannya ada ya. Bahkan ketika kamu nggak bekerja,
Entah kenapa saya ngerasa ada orang terdekat kamu yang nge-support kamu secara finansial. Tiap bulannya ada pendapatan, kebutuhan pokok kamu terpenuhi. Tapi ada perasaan sedih, nggak begitu puas. Pengen rasanya membantu orang-orang di sekitar kamu. Tapi apa boleh buat, membantu diri sendiri aja pun belum kelar sekarang. Itu yang saya rasa di sini ya. Ibarat ini, tupai ini adalah orang-orang di sekitar kamu. Kamu sedih ngelihat mereka dalam keadaan wajah kepala tertutup, agak susah untuk melihat dengan jelas. Kamu pengen ngebantuin mereka, tapi kamu juga masih berkutat dengan tanggung jawab atau pekerjaan yang berat, di mana ini merupakan beban yang sangat berat bagi kamu. Ada King of Wands. Saya ngerasa ini adalah energinya kamu ya. Ini adalah seseorang yang udah punya banyak pengalaman di bidangnya. Dia sudah banyak melampaui rintangan, berbagai macam risiko sudah pernah dia lewati, mungkin mengalami kerugian juga pernah dia alami. Kalau orang-orang melihat dia ini terkesan seperti sombong, tapi sebenarnya dia ini baik, orangnya humoris, suka bercanda. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu untuk melampiaskan rasa khawatir tadi ya, untuk mengobatinya maksud saya, kamu akan bersosialisasi, ngumpul-ngumpul dengan teman, seneng ini bercanda, ngobrol-ngobrol untuk menghibur diri sendiri daripada mikirin hal-hal yang mengkhawatirkan. Kenapa enggak kita mencari sesuatu hal yang menyenangkan lewat obrolan yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat ya kan. Ada Seven of Cups, ya, ambisi, hasrat, pengen kaya raya, punya banyak uang, punya mobil, rumah, udah punya mobil satu, pengen lagi dua, punya mobil rumah satu, pengen lagi satu lagi gitu ya kan. Ya kalau bisa lebih kenapa enggak kan gitu ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Sagittarius. Ada Six of Cups, Four of Swords, The High Priestess, Five of Pentacles, Ten of Swords, Two of Wands, The Devil, Eight of Wands, Knight of Cups, Ten of Pentacles, dan juga The Hierophant. Untuk the bottom of the deck kamu ada Page of Cups dan juga Two of Cups. Seneng banget ngobrol-ngobrol sama keluarga, orang terdekat. Itu yang membuat hati kamu jadi sejuk, tenang. Tadinya khawatir, tapi kalau udah ngobrol-ngobrol sama orang seenggaknya bisa rileks sedikit ya. Saking banyaknya pekerjaan yang akan kamu kerjakan di bulan 8 ini, kemungkinan kamu akan kelelahan ya. Jadi perlu memperhatikan kondisi fisik, pola tidur, dan juga makanan, minuman yang kamu konsumsi teratur, sehat lah gitu, supaya seberapa berat pun beban yang kamu pikul bisa kamu atasi. Ada Six of Cups. Saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu, walaupun banyak pekerjaan, kamu berusaha untuk menyenangkan hati, gak mau kelihatan susah dilihat orang lain ya. Kalau misalnya dilihat orang lain nanti susah, malah makin senang tuh orang-orang yang gak senang kan gitu ya kan. The Five of Pentacles, ada kekhawatiran yang besar mengenai kondisi keuangan. Untuk beberapa di antara kamu, ada yang ngerasa berjalan sendiri. Walaupun punya pasangan, tapi kamu ngerasa tulang punggung itu adalah kamu. Kamu yang memiliki inisiatif untuk gerak duluan, memiliki ide ataupun inisiatif untuk cari uang lebih banyak, itu kamu. Karena ada sosok leadership di dalam keluarga ya. Saya ngerasa kamu adalah sosok yang memiliki jiwa leadership, dimana kalau aku berhasil, anggota keluarga yang lain akan meniru aku menjadi panutan sekarang gitu ya. Secara finansial saya ngelihat kamu adalah panutan di keluarga kamu, dan kamu pengen terus berjuang supaya nggak jatuh. Ini ibarat mempertahankan posisi, agak-agak ketat dia ini di tengah. Kalau nggak kuat dia bisa jatuh gitu. Tapi kalau kamu kuat, lihai, ligat di dalam bekerja, dia bakalan naik. Kalau kita kuat, kita semakin naik kondisi finansialnya, otomatis kan keluarga juga akan proud of us, jadi bangga sama kita gitu, sehingganya bisa menjadi panutan, contoh yang baik untuk anggota keluarga yang lain. Cuman kamu sendiri pun, untuk pribadi kamu sendiri, memiliki ketakutan atau kekhawatiran yang besar itu sendiri terhadap bisnis, karir, ataupun tanggung jawab yang harus kamu penuhi tadi. Bisa apa enggak ya aku tuntaskan? Karena agak-agak sedikit goyang
masalah keyakinan ini di sini, sedikit meragukan kemampuan diri sendiri. Padahal sebenarnya di sini kamu adalah the magician dan juga ada the high priestess. Kamu memiliki kemampuan menggali potensi kamu yang lebih besar lagi dari alam bawah sadar kamu. Kenapa enggak kamu memanfaatkan itu, ya kan? Beberapa di antara kamu juga akan ada yang melakukan perjalanan. Kalau bukan kamu yang melakukan perjalanan, bisa jadi orang terdekat kamu. Cuman ada kebimbangan dilema. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aries, Leo. Ya, kalau bukan kamu, energi yang saya sebutkan tadi ya. Dan sepertinya perjalanan ini berhubungan dengan berkas-berkas. Kalau misalnya kita mau keluar negeri, kan harus urus paspor, visa gitu ya. Jadi ada semacam perasaan-perasaan dilema antara bisa nggak aku lolos masuk ke negara lain atau enggak ya. Bisa jadi ini adalah rencana kamu untuk pulang kampung, kamu yang bekerja di luar negeri. Pengen pulang kampung, tapi ada kontrak kerja yang mengikat kamu di sana. Kira-kira bisa nggak tahun depan aku pulang ya? Liburan, pengen ketemu sama keluarga. Kamu udah kangen sama keluarga, udah pengen kumpul bareng sama mereka. Cuman kamu sekarang masih bimbang antara bisa pulang kampung atau enggak. Ada Knight of Cups. Beberapa di antara kamu yang mencari pekerjaan akan memperoleh panggilan itu. Akan ada interview. Ini adalah doa kamu. Ini adalah harapan-harapan kamu. Ada the star. Kamu tiap malam memanjatkan doa itu. Tuhan, biarlah aku diterima, dipanggil interview. Dan itu akan terjadi nih. Nggak terlepas dari doa-doa keluarga kamu juga. Anggota keluarga kamu juga mendoakan keberhasilan kamu. Ada the Hierophant ya. Kamu nggak sendiri di sini. Mungkin beberapa di antara kamu ngerasa kamu yang berjuang sendiri, kamu yang memikirkan masa depan keluarga kamu. Bahkan ada beberapa di antara kamu, keluarga besar kamu juga kamu pikirkan. Kamu udah memiliki keluarga kecil, tapi kakak adik kamu yang lain mungkin kehidupan finansialnya nggak semapan kamu ya. Kamu juga memikirkan mereka. Kamu pengen menjadi jiwa yang memiliki leadership, menuntun mereka menjadi orang-orang yang nggak patah semangat di dalam bekerja. Kadangkala kamu ngerasa feeling down, ngerasa down ya, seolah-olah kamu yang berjuang sendiri, tapi sebenarnya enggak. Ada di sini nih, anggota keluarga kamu yang senantiasa mendoakan kamu dan senantiasa akan bersedia mengulurkan tangannya ketika kamu butuh bantuan untuk ngerjain pekerjaan. Ada pekerjaan kamu yang berat, nggak bisa kamu selesaikan sendiri, mereka ada di sana. Tinggal kamu yang meminta kan gitu ya. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Sagi. Kira-kira apa pesan spiritual guidance untuk Sagi? Ada Ten of Swords, Ace of Pentacles, the Empress. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin masih bersedih atas duka yang pernah kamu alami. Ada rumah sakit, ada duka. Beberapa di antara kamu sepertinya ada yang dealing dengan orang yang udah meninggalkan kamu. Dan ini berhubungan dengan rumah sakit, duka. Belum bisa move on sepenuhnya dari hal itu. Atau kalau ini sudah pernah terjadi, mungkin kamu akan teringat lagi akan momen itu di bulan ini. The end of a situation that brings relief, sadness, or both. The opportunity for new happiness. A weight off your shoulders. The end of an addiction. A melodramatic reaction. Move on lah dari peristiwa-peristiwa yang membuat kamu sedih, trauma. Ya, kamu mungkin gak pengen berkutat pada duka, kesedihan yang pernah melanda diri kamu dan keluarga kamu. Mungkin dulunya segi financial kamu dan keluarga enggak semapan sekarang. Tapi ini bukanlah waktunya lagi untuk mengingat-ingat yang dulu. Kadang-kala memang kita perlu mengingat perjalanan kita yang pahit dulu ya, supaya kita termotivasi untuk bekerja lebih giat sekarang. Boleh ingat itu, tapi jangan kelamaan gitu ya kan. Oke, yang kedua, a windfall of abundance, wise counsel, or good fortune, an exciting career opportunity, a lucrative contract, significant cases like a home or vehicle. Ya, bakalan ada transaksi jual beli di bulan ini. Untuk kamu terkhusus yang merupakan pebisnis ya, bakalan terus ini melakukan transaksi jual beli, dan sepertinya transaksi jual beli ini bakalan semakin besar, lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya, karena di sini ada overload ya, pekerjaan yang sangat besar sekali. Entah kenapa saya ngerasa semakin besar pendapatan kamu, semakin besar juga pengeluarannya gitu. Biasanya kalau kita semakin besar ya tentunya resiko juga akan semakin besar. Segala sesuatunya itu sebanding ya. Bakalan ada good fortune,
akan ada keberuntungan yang baik di bulan Agustus ini. Segala sesuatunya, an exciting career opportunity. Ada peluang berkarir yang sangat menyenangkan hati kamu nanti. Ini ya, ada panggilan, interview, promosi, tawaran, ataupun lowongan pekerjaan. Tentunya kamu kan harus cari juga ya. Kalau kamu tidur diam aja nggak ada nyari, ya nggak akan ada panggilan. Significant purchases like a home or vehicle. Beberapa di antara kamu mungkin akan memulai ngecicil rumah ataupun mobil, dan itu yang membuat kamu berpikir di sini antara aku mampu apa enggak ya gitu, tapi masih tetap kedorong untuk membeli benda berharga tadi ya, karena ada hasrat di sini ya. Kalau misalnya aku nggak ngecicil mobil dari sekarang, sampai kapan pun mungkin nggak akan punya mobil. Mungkin pikirannya seperti itu ya. Dan ya kadang-kala ada baiknya juga sih kita ngecicil mobil atau properti ya, karena kadang kalau kita ngumpulin uang mulu belum tentu bisa dibeli memang. Kalau kita ngecicil kan tiap bulan kita harus dipaksa juga untuk bekerja. Ada the Empress. Time to take action. Give birth to your dreams. Creative projects will be very successful. Abundance and prosperity. Ini waktunya bagi kamu untuk lebih giat lagi untuk bekerja. Percaya dan yakin bahwa apa yang kamu udah pupuk dari sekarang kamu kerjakan mungkin enggak sebesar yang kamu lihat untuk sekarang ini, tapi kedepannya kamu akan menuai keberhasilan. Kamu akan panen dari buah jerih payah kamu yang kamu udah pupuk dari sekarang. Bakalan ada abundance and prosperity, bakalan ada keberlimpahan dan kemakmuran. Kalau orang udah makmur, artinya dia udah sejahtera ya, secara finansial udah nggak mikir-mikir mau beli apa-apa gitu. Oke, demikian untuk Sagi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia. Goodbye.